Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Silakan untuk ketua kelas bisa untuk memimpin berdoa. Oh, ketua kelasnya tidak berangkat. Ada keterangannya? Kenapa? Oh, sakit. Ya udah, yang memimpin doa adalah wakilnya. Silakan untuk wakilnya untuk memimpin berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan absen dulu ya. Kira-kira hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Oh ya, Mas Akio tidak berangkat. Keterangannya apa? Ada yang tahu? Oh ya, keterangan sakit. Kita berdoa semoga Mas Akio besok bisa ikut pelajaran dan cepat sembuh. Oke. Bagaimana keadaannya hari ini? Senang? Atau mungkin ada yang sedih? Tidak ada, semuanya senang, happy ya, karena pagi hari pastinya masih tetap semangat. Sebelum pelajaran dimulai, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, ya, yaitu lagu Garuda Pancasila, ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu, Pancasila dasar rakyat adil makmur. Ayo maju, ayo maju. Kita flashback sebentar. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa? Gaya. Terus apa lagi? Macam-macam gaya. Terus ada lagi apa? Ya, pengaruh gaya terhadap benda. Ada yang tahu gaya itu apa? Masih ingat? Oh ya, Mbak Nikita silakan. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang membuat benda bisa bergerak. Bagus sekali ya, berarti masih ingat. Gaya adalah itu tadi, tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu bisa bergerak. Terus kemarin ada lagi macam-macam gaya. Kalau nggak salah kemarin yang kita pelajari ada berapa? Ada 6 ya. Ya, Mas Zain silahkan. Kayak gesek, kayak magnet, kayak listrik, kayak pegas, kayak otot, kayak gravitasi. Ya, ternyata masih ingat Mas Zain. Terus pengaruh gaya terhadap benda? Ya, Mbak Silvana. Gaya mengubah bentuk benda dan gaya mengubah gerak benda. Ya, berarti masih ingat. Terus sebelum kita mempelajari atau sebelum kita mulai ke kegiatan inti, kita akan ice breaking sebentar ya, yaitu mengenai apa? Macam-macam gaya ya. Tepuk macam-macam gaya. Gaya otot, gaya gesek,
Kayak listrik, kayak gravitasi. Oke, baik. Untuk kegiatan intinya ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama yaitu ini ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui tanya jawab ya, melalui tanya jawab nanti peserta didik mampu menjelaskan gaya gesek dan manfaatnya. Jadi nanti kamu bisa tanya jawab dengan teman-teman kamu mengenai gaya gesek, apa itu gaya gesek dan manfaatnya. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok. Ya, nanti ada diskusi ya. Peserta didik mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi gaya gesek. Itu ya. Terus yang selanjutnya di sini Bu Yuli akan memberikan atau menyajikan sebuah permasalahan. Ya, di sini akan menyajikan sebuah permasalahan. Ya, permasalahannya apa? Permasalahannya yaitu di sini adalah kamu ya, kamu di sini diminta untuk membantu Andi. Andi siapa ya? Itu ya. Andi bapakku, Bu. Gitu ya. Di sini kalian diminta untuk membantu Andi menentukan permukaan papan yang baik agar Andi dapat memindahkan kardus yang berisi buku dari lantai 2 ke lantai 1. Masalahnya itu bagaimana caranya ya agar buku itu dari lantai 2 turun ke lantai 1. Ya, dengan cara apa? Ini ya. Ini kira-kira pakai papan apa? Ya, yang disediakan di sini ya untuk membantu Andi menentukan permukaan papan yang paling baik agar Andi dapat memindahkan kardus. Itu di sini ada 2 papan. Ada papan kayu ya yang permukaannya kasar dan ada papan selancar yang permukaannya halus. Gitu ya. Ini adalah permasalahannya. Terus di sini Bu Yuli meminta kamu untuk membentuk sebuah kelompok ya. Kita bagi saja nanti dalam satu kelas itu nanti kalau bisa jadi 4 kelompok. Jadi dibagi kelompok. Kira-kira itu nanti mau Bu Yuli bagi, jadi Bu Yuli sendiri itu yang bagi. Atau nanti kira-kira kamu sendiri yang mau milih, kira-kira aku mau kelompok dengan siapa? Kira-kira bagaimana? Oh, mau pilih sendiri. Kalau Mbak Nikita pengen pilih sendiri, kalau yang lainnya bagaimana? Oh, ya udah. Kalau kalian mau memilih sendiri, silahkan kalian duduk di tempat duduknya masing-masing sesuai dengan perkelompok. Silahkan diskusi dengan temanmu. Kira-kira aku mau sama siapa? Aku mau sama siapa? Misalnya Mbak Nikita, kira-kira aku mau milih anggotanya sapa wae. Tidak boleh pilih-pilih ya. Tidak boleh pilih semuanya sama teman ya. Jangan karena kamu aku CS karo Silvana, aku CS karo Mbak Rahma. Yuk kamu kelompoknya dengan yang CS-an. Kalau bisa semuanya itu berteman, jadi tidak usah pilih. Langsung sekarang silakan menempatkan diri sesuai dengan kelompoknya masing-masing, nggih. Ya. Oh iya. Oh, kalau Mbak Nikita menginginkan kalau kelompoknya ini saja, jumlahnya berapa ini, Kak? 5. Oh, 5, yaitu terdiri dari Mas Yardan, Mas Satria, Mbak Aisyah sama Mbak Syakira. Jadi 5 ya. Jadi 5 kelompok. Terus kalau berarti ketua kelompoknya siapa ini kira-kira? Oh ya, jadi ketua kelompoknya Mbak Nikita. Terus kalau sebelah sini, ini gimana kelompoknya? Oh, kelompoknya ini saja sesuai dengan tempat duduknya. Berarti yang jadi ketua kelompoknya siapa kalau di sini? Oh, Mbak Silvana. Berarti ketua kelompoknya Mbak Silvana. Terus nanti anggotanya terdiri dari Siva, Ersa, dan Rafael. Terus yang sebelah sini gimana Mbak Rahma? Oh, ini juga sesuai dengan tempat duduknya. Berarti di sini ketuanya siapa? Ya, ketuanya biasanya kalau di sini Mas Akio, tapi Mas Akio-nya nggak berangkat ya. Ya, jadi kira-kira siapa ini di sini? Jadi ketuanya siapa? Mbak Rahma. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Mbak Rahma yang jadi ketua kelompok E, terus terdiri anggotanya itu Mas Ramli, Mas Zain,
Sama Mbak Keisha. Kalau di sini Mbak Nindya, oh ini juga sama, pengennya yang di sini aja ya. Kenapa nggak pengen yang lainnya? Enggak apa-apa. Ya udah, berarti di sini ketuanya siapa? Yang bertanggung jawab, oh Mbak Nindya. Jadi di sini Mbak Nindya yang jadi ketuanya, anggotanya jadi ada Mas Niko, ada Mbak Linda sama Mas Rama. Jadi ini sudah jadi kelompoknya ya. Terus di sini nanti di sini Bu Yuli akan menampilkan. Di sini Bu Yuli akan menampilkan video mengenai gaya gesek ya, gaya gesek dan manfaatnya. Silahkan kamu lihat video berikut. Oke. Apa itu gaya gesek dan manfaat untuk kehidupan sehari-hari? Tahukah teman-teman apa itu gaya gesek, jenisnya, dan apa manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari? Gaya gesek adalah salah satu dari jenis-jenis gaya. Sedangkan gaya adalah sebuah dorongan atau tarikan yang bisa menyebabkan sebuah benda bergerak atau berpindah. Benda tidak bisa berpindah posisi kalau tidak digerakkan. Sekarang kita cari tahu lebih lanjut tentang gaya gesek beserta jenis dan manfaatnya yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang muncul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Biasanya gaya ini berlawanan dengan arah gerak benda yang menyebabkan hambatan teman-teman. Nah, sentuhan suatu benda dengan lintasannya ini membuat gesekan yang akhirnya menyebabkan benda bergerak. Gaya gesek pada permukaan kasar berbeda dengan gaya gesek pada permukaan halus. Kalau semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar. Hal ini karena gerakan benda semakin terhambat dan gaya gesekan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, kalau permukaan benda tersebut halus dan licin, maka gaya gesek yang terjadi akan semakin kecil. Pertama di sini adalah pengertian dari gaya gesek. Ya, tadi sudah dijelaskan memang tadi ya, tapi di sini Bu Yuli mau menekankan lagi. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek di sini adalah gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan dari dua permukaan benda. Jadi yang namanya gaya gesek ini tentunya ada sentuhan atau permukaan benda karena adanya sentuhan dari dua permukaan benda. Di sini gaya ini bekerja berlawanan arah dengan arah gerak benda tersebut. Itu ya. Terus gaya gesek terjadi karena ketidakaturan permukaan benda yang saling bersentuhan. Bisa saja yang ada yang permukaan ada yang licin, ada yang kasar ya. Meskipun permukaan tersebut tampak halus ya. Gaya ini bekerja berlawanan arah dengan arah gerak benda. Berdasarkan jenisnya, di sini gaya gesek dibagi menjadi dua, yaitu ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Ya, gaya gesek statis di sini terjadi saat benda belum bergerak. Ya, jadi sedangkan gaya gesek kinetis terjadi saat benda mulai apa? Mulai bergerak. Manfaatnya yang sekarang, ya. Apa sih manfaat gaya gesek gitu ya? Di sini sebenarnya banyak sekali manfaatnya ya, tapi di sini hanya ada 3 ya. Yang pertama, memungkinkan berjalannya manusia dan hewan. Ya, di sini maksudnya apa sih? Di sini maksudnya adalah tanpa gaya gesek antara kaki dan permukaan tanah, manusia dan hewan akan kesulitan untuk berjalan karena kaki akan mudah tergelincir. Itu yang pertama. Yang manfaat yang kedua di sini adalah menghentikan kendaraan. Gaya gesek antara rem dan roda kendaraan ya ini memungkinkan kendaraan untuk berhenti saat rem diinjak. Ya, jadi di sini tanpa adanya gaya gesek kendaraan tidak akan bisa berhenti dengan efektif. Jadi jelas sekali manfaatnya. Yang ketiga adalah menggenggam benda. Contohnya gaya gesek memungkinkan kita untuk menggenggam atau di sini
memegang atau menggenggam benda dengan baik, mencegah apa? Benda tersebut tergelincir dari tangan. Itu adalah beberapa manfaat. Contohnya apa? Contoh dari gaya gesek. Ini ada gesekan pada jalan raya. Misalnya ada di sini ada ban mobil yang bergesekan dengan aspal, ya. Aspal jalan memungkinkan mobil untuk bergerak, ya, dan berhenti sesuai dengan kebutuhan pengemudi. Terus menyetrika pakaian, ya. Menyetrika pakaian ini juga salah satu contoh dari gaya gesek. Ibu akan membagikan LKPD, terus nanti per kelompok. Di sini ada kelompoknya ada 4, ya. Kemarin sudah dijelaskan, ya, atau kemarin kalian sudah tak suruh kira-kira apa yang dibawa itu, ya. Kira-kira kemarin Bu Yuli menyuruh apa? Membawa apa? Membawa ada gunting, terus ada lem, ya, ada solatif, terus ada apa lagi? Ya, ada 2 buah koin, ya, dan juga kertas minyak. Sudah bawa semua, ada yang tidak bawa? Berapa di sini? Kelompoknya ada 4, ya. Jadi di sini kalian sudah apa namanya? Sudah tak bagi lembar LKPD-nya, ya. Nanti di sini jangan lupa diberi kelompoknya, nama kelompok apa, ya. Bisa kelompoknya sesuai dengan ketuanya boleh, ya. Misalnya kelompok Nikita, Silvana juga boleh, atau mungkin kelompok A, B, C, D itu juga boleh, ya. Terus jangan lupa nanti nama kelompoknya juga diisi, ya. Jadi kalau misalnya ini kita praktek, ya, mengenai gaya, itu harus benar-benar kerja tim, jangan yang kerja-kerja, yang duduk-duduk, semuanya harus kerja sama, gitu, ya. Terus di sini Bu Yuli akan memandu bagaimana caranya, ya, di sini, ya. Silakan bisa buka yang halaman 2, ya. Itu mengenai tujuan pembelajaran, ya. Tadi di sini melalui percobaan sederhana, ini di sini peserta didik mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi gaya gesek, ya. Melalui percobaan ini, ya, ini kamu bisa mengidentifikasi hubungan antara permukaan benda dengan gaya gesek, gitu, ya. Masalahnya apa? Masalahnya itu tadi, ya, kamu membantu Andi, ya, membantu Andi mengangkat memindahkan buku dari lantai 2 ke lantai 1, ya. Itu kira-kira menggunakan apa sih? Di sini kan ada, ya, di LKPD di sini ada apa namanya? Ada gambarnya, ya, ada gambarnya. Jadi di sini ada Andi di sini itu mau memindahkan buku, ya, mau memindahkan buku dari lantai 2 ke lantai 1. Kalau cuma digotong kan angel, ya, abot itu, ya. Terus di sini ternyata ada papan, ya. Di sini ada papannya ada papan kayu, ya, dan juga ada papan selancar. Di sini dibaca, jangan cuman gambar tok sing mbok kamu lihat, tapi dibaca. Ya, silakan kalian bisa mulai langsung praktek. Silakan kalian langsung praktek. Kalau sudah terpasang terus apa? Itu panduannya dirang. Oh ya. Oh, nggak punya buku tebal, pakai botol minum ternyata juga bisa. Oke, ya, nggak apa-apa. Harus bareng-bareng, ya, harus bareng-bareng. Ya, dari sini nggak apa-apa, Mas. Sini Mas Ramli, ya susah, sini kamu sini. Ya, sini. Ya, silahkan. Bawa 2.
Ini yang dianak. Nah, ini bidang miringnya ini 2. Ini prakteknya berarti harus bareng-bareng. Ini diamati ya. Nah, bagaimana? Itu ya diamati. Bisa? Oh bisa. Oke. Terus temennya juga bantu mikir loh ya. Fokus. Harus bekerja sama. Yo. Terus jangan lupa mencatat, diamati ya gerakan pada papan permukaan kasar dan papan permukaan yang halus. Tanya. Kenapa kok ditutupi? Hah? Mbak Nindya, sudah bisa? Yuk. Ada yang sudah selesai? Yuk, kalau ada yang sudah selesai nanti bisa mempresentasikan. Ya. Mempresentasikan. Kalau ada yang sudah selesai nanti bisa presentasi. Oh, kecil-kecil cabai rawit ya, sudah selesai ya. Oke, kecil-kecil ini, tapi ternyata sudah selesai. Oke, boleh ya, kalian menyelesaikan sambil melihat temenmu yang mau presentasi, ya. Silahkan untuk presentasi. Dari kelompoknya Mbak Silvana, coba Mbak Silvana. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil percobaan sederhana tentang gaya gesek. Alat bahan 1. Kesalahan ujian 2. Kertas minyak 3. Kertas amplas 4. Buku program 5. Template atau solaris 6. Buku atau botol minum. Langkah percobaan 1. Tempelkan kertas minyak pada papan ujian menggunakan lem. 2. Tempelkan kertas amplas di samping kertas minyak. 3. Tempelkan kertas ujian pada pemilihan tertentu dengan bantuan sehingga menjadi bagian miring. Ya, itu presentasi dari kelompok B, kelompoknya Mbak Silvana. Ini tadi sudah memaparkan jawabannya setelah dia praktek mengenai gaya gesek ya, sudah praktek ya, sudah tahu jawabannya. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Ada yang mau menanyakan? Ada yang mau menanggapi mungkin? Menambahkan? Oh, tidak. Silakan. Demikian presentasi. Ya. Alhamdulillah ya, presentasi sudah berlangsung cukup baik ya, sudah ke Jatim ya. Jadi yang namanya kerja kelompok itu harus bareng-bareng, tidak hanya 1 atau 2. Ya, kenapa di sini kok setiap pembelajaran IPAS itu disarankan praktek, terus kamu juga ke depan ya, mempresentasikan agar apa? Tidak malu ya. Jadi kalau misalnya presentasi, misalnya kamu maju ke depan masih ada yang malu dan lain sebagainya. Jadi tidak usah malu ya, tapi Bu Yuli sudah mengapresiasi. Selamat untuk kamu ya. Alhamdulillah acaranya hari ini untuk kalian presentasi sudah baik. Semoga untuk praktek-praktek kedepannya harus lebih baik ya. Jangan kalau misalnya presentasi kok kamu malahan mau ngomong saja nggak bisa ya, takut malu, takut salah. Nggak apa-apa kalau misalnya salah, nanti kan dibenerin. Jangan takut untuk salah ya. Jadi kamu sudah tahu ya di situ ya, permasalahannya untuk membantu Andi menemukan kardus yang berisi apa tadi? Buku ya. Berarti apa di situ? Ya, kira-kira dari permasalahan itu yang di atas itu Andi ya, itu kira-kira papan mana yang harus dipilih Andi? Ya, jawabannya adalah papan selancar ya, karena di situ
papan selancar itu permukaannya apa? Licin ya. Permukaannya licin sehingga buku yang dipindahkan akan lebih cepat sampai itu ya. Terus di sini hari ini itu luar biasa ya, kita sudah belajar mengenai gaya gesek dan manfaatnya ya, dan juga sudah tampil maju ke depan. Itu suatu kebanggaan ya. Kalau misalnya biasanya nggak mau ya, tapi kalau dipaksa seperti ini harus mau, karena setiap adanya percobaan atau praktikum itu kalian harus apa? Maju presentasi. Mungkin 1 kali 2 kali masih malu, nanti lama kelamaan sudah terbiasa ya. Tadinya belum ada pertanyaan dan lain sebagainya, nanti lama kelamaan ya, nanti lama kelamaan nanti banyak pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan cuman kalian takut kalau ngomong itu salah gitu ya, padahal tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya salah bisa dibenarkan ya. Jadi gaya gesek itu adalah apa? Gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan dari dua permukaan. Terus manfaatnya apa tadi? Yaitu apa? Ya, membantu benda atau tanpa gaya gesek, ban motor atau mobil itu bisa berjalan sendiri karena licin. Itu tadi sudah disampaikan mengenai manfaatnya, itu ya. Terus ada yang tahu gaya gesek apa Mas Yardan? Gaya gesek apa Mas Yardan? Gaya gesek apa? Adanya? Ya. Terus manfaatnya apa? Manfaat dari gaya gesek apa manfaatnya? Ada yang mau menjawab? Mbak Nindya atau Niko? Ya, silahkan manfaat dari gaya gesek. Manfaat tanpa gaya gesek, ban sepeda atau motor bisa berjalan sendiri. Jadi manfaatnya tanpa gaya gesek, ban motor atau mobil itu bisa berjalan sendiri karena licin. Itu. Jadi di sini Ibu kita sudah tadi ya, sudah ada masalah. Terus kita tadi sudah percobaan, sudah presentasi ya. Terus Ibu mau membagikan di sini adalah soal-soal ya. Soal-soal mengenai gaya yang sudah kita pelajari ya. Ibu bagikan. Kalau tadi soal-soalnya itu, kalau yang tadi itu kan kelompok, jadi semuanya ikut mikir ya. Tapi kalau yang ini ya, yang soal asesmen formatif ini kamu kerjakan sendiri ya. Dikerjakan sendiri, jangan lupa nama dan kelasnya diisi. Kerjakan sendiri, tidak boleh dikerjakan berkelompok. Sudah semua ya? Kalau sudah semua, silahkan duduk kembali. Jangan lupa pertemuan besok, yaitu mengenai gaya gravitasi ya. Jadi besok kita akan mempelajari mengenai gaya gravitasi. Jadi diharapkan sebisa mungkin itu kalau Bu Yuli pesannya besok kita mempelajari gaya gravitasi, berarti nanti malam kamu belajar. Jangan sampai kok misalnya aku lupa Bu, padahal sudah diingatkan ya, sudah diingatkan. Jadi besok jangan lupa materinya mengenai gaya gravitasi. Silakan untuk wakil ketua untuk memimpin doa. Amin. Doa selesai, memberi salam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.